Putmir Podcast Sound Inspiration. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman yang sedang ada di rumah, yang sedang menonton video ini. Nah, sekarang udah lama kita nggak up konten lagi kan? Nah, sekarang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik lagi nih. Nah, ngebahas apa sih, Ren? Kali ini, Bu? Ayo ngebahas apa? Ini deg-degan sebenarnya nih. Deg-degan ini, kursi panas nih. Panas banget ya? Panas banget kan? Iya. Setelah 4 tahun ya, Tahun ada banget 4 nih. tahun ada studio broadcasting nih. Baru pertama kali nih duduk di kursi panas nih. Baru Wah, pertama kali banget nih. Pertama kali. Nggak Jadi pernah deg-degan ya. Kita mau ngebahas apa nih Ren nih? Kenalan dong. Bahas kenalan dulu dong. Oh iya, boleh. Boleh dong dari puskesmas utamanya. Oke, perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan. Saya berasal dari Sekolah SMA Purwodadi Malang. Halo semuanya. Kelas berapa Kak? Oh, saya juga sekarang lagi menduduki di kursi 11 ya. Kelas 11. Oke. Halo semuanya, nama saya Iren. Saya ada di kelas 11A. Oke, hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Bu Vivi sebagai guru BK di SMA Putra Nirmala. Aduh, kayaknya kalau langsung ke pembahasan kayak kurang asik juga sih. Ini kita nanya dulu, kan kemarin kan abis Habis liburan ya. liburan banget nih. Mungkin dari Iren kemarin mau kemana aja sih? Tiba-tiba ya, Iya, langsung ditodong ya. Liburan ngapain aja nih? liburan nggak kemana-mana. Di rumah saja. Di rumah, tidur, Wah. nyaman, dengan Wah. kasur, Dengan meluk kasur. guling. Dah. Biasanya di kosan soalnya ya. Jadi menikmati bener-bener rumah gitu ya. Yogi gimana Yogi nih? Si pulang kamu ke daerah Jawa Tengah. Wah, asik nih ya. Ya, Bu Vivi sendiri nih. Kalau ibu sendiri di rumah saja menyalurkan hobi memasak. Masak apa Bu yang sering dimasak, Bu? Kalau kemarin karena nuansa lebaran ya, bikin opor, kandang, kayak gitulah. Tapi kita nggak dapet. Nggak dapet ya. Bawain Harusnya dong, kemarin Bu. main ke rumah Bu Vivi biar dapet. Ya, kapan-kapan, Bu. Kapan-kapan boleh ya? Saya dapat tuh. Boleh lah itu Bu, kapan-kapan. Boleh. Oke, lain nih Bu, langsung bahas ke topik selanjutnya ya. Wah, topik kita Apa topiknya? seru nih ya. Tentang kasus-kasus Hits yang banget sering ada di sekolah tuh Bu. Iya, ada ya. Iya, mungkin itu sering banget tuh, berita-berita juga banyak banget tuh kalau di media-media sosial pun yang mungkin di lingkungan sekolah itu sangat panas kalau untuk dibahas. Apa sih? Jadi Apa deg-degan itu ini. ya? Apa sih, Ren? Apa ini? Apa? Saya temanya adalah Bullying. kok nggak ada hore gitu loh. Orangnya mana dong? Aduh, yang di belakang panggung nih ya, sibuk sendiri nih ya. Kurang panas sebenarnya di belakang Kurang panas. panggung. Belum panas, nggak apa-apa. Mereka pasti kedinginan. Ya, Oke, lanjut aja Bu ya. Tentang bullying Bu. Kami kan sebagai orang yang nggak tahu bullying itu apa sih Bu? Ingin tahu tuh Bu definisi dari bullying itu sendiri tuh. Sebagai kan ibu kan guru BK tuh Bu. oke. Ya, Iren tahu nggak Iren? Ya, kalau bully sendiri itu adalah sebuah tindakan berupa penindasan atau perundungan yang dilakukan kepada seseorang, biasanya dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok, di mana di situ dilakukan secara terus-menerus, boleh dalam bentuk kekerasan secara biasanya dilakukan dalam bentuk fisik, verbal maupun sosial. Jadi kalau ciri-ciri dari bullying itu sendiri, dia dilakukan secara terus-menerus, berulang kali, dengan tujuan untuk menyakiti korban, ya kan, melukai korban, menindas korban, seperti itu. Berbeda dengan konflik biasa. Kalau konflik biasa biasanya tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur melukai, lebih kepada mungkin kayak perbedaan pendapat, lebih menunjukkan ini loh pendapatku yang benar seperti ini. Jadi konflik itu berbeda dengan bully. Jadi kalau konflik kan tidak berulang, tapi kalau bully itu berulang. Jadi bedanya seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan ada orang yang mengalami tindakan seperti kayak kata-kata kasar dari orang lain itu masuknya konflik.
Ya. bully kalau dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Contoh ya, misalnya siapa Yogi pada Iren, ya kan? Menghujat Iren. Iya, menghujat Iren. Oh, kamu tuh kurus ini, maaf ya, misalnya oh sipit apa jelek apa segala macam terus menerus seperti itu. Nah, itu udah termasuk dalam bentuk bully secara verbal. Seperti itu ya. Beda kalau hanya sesekali lu apa Ren gitu kan. Enggak loh, sebenarnya misalnya kita lagi kalau di kelas tuh kan sering apa namanya tuh bercanda atau apa namanya kayak presentasi kan, mungkin Yogi punya pendapat sendiri, Iren punya pendapat sendiri. Nah, kan kadang suka mempertahankan argumen masing-masing. Nah, itulah Keras kepala. ya beda dengan bully kalau terus menerus. Kalau Bully seperti itu tujuannya untuk menyakiti. Seperti itu. Paham? Ya, beda ya. Gitu. Mungkin Ren, ada yang mau ditanya lagi nggak? Dari bullying situ, apa sih dampaknya bagi si korban itu? Wah, banyak. Wah, Ya. apa aja Bu? Untuk bullying sendiri itu sangat beresiko sekali dan sangat berdampak sekali bagi korban, baik secara fisik, emosional maupun secara sosial, ya kan? Nah, secara fisik kalau kita mendapatkan perilaku bullying secara fisik, mau tidak mau kan yang terkena dampaknya adalah fisik. Misalnya kita dipukul, ditendang secara terus-menerus, dihantam, berarti bisa terjadi apa namanya luka, memar, ya kan? Bisa juga mengakibatkan gangguan kesehatan lainnya. Misalnya kita sering pusing, ya kan? Susah tidur, ya karena terbayang-bayang terus, akhirnya mengganggu ke pencernaan. Itu dari segi fisik. Kalau dari segi emosional, korban itu biasanya merasa tertekan, stres, mungkin dia merasa apa namanya tuh jadi lebih ke tidak bisa mengontrol emosinya, seperti itu dari segi emosional. Sementara kalau dari segi sosial, biasanya orang-orang yang menjadi korban bully itu seringkali merasa minder, rendah diri, menarik diri dari lingkungan, susah mendapat teman karena dia merasa tidak memiliki sahabat atau teman, hilang kepercayaan dirinya, jadi lebih menyendiri, lebih senang sendiri daripada bergaul atau bersosialisasi dengan teman-temannya. nah dampak dari emosional tadi yang paling parah ketika kita mendapatkan bully yang sangat-sangat parah, itu bisa mengakibatkan sampai ke depresi atau sampai bisa ke Bunuh diri. ya ngeri kan. Maka itulah dari bully itu memang dampaknya sangat besar sekali bagi korban, seperti itu. Mungkin Dari bully juga sangat berdampak ya, kita masuk korbannya yang tadi disebutkan juga parah banget sih, sampai yang kita ketahui kan kalau ada tuh negara yang punya angket kematiannya besar karena bully. Ya saking nggak boleh bully, saking apa, saking putus asanya, ya kan. Mungkin si korban tidak berani bercerita, tidak berani terbuka, atau lingkungan sekitarnya tidak mau membantu mengatasi bully itu sendiri. Jadi akhirnya dia tidak punya tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, berbagi, sehingga akhirnya dia merasa tertekan, depresi itu tadi. Nanti harus ada orang yang menerima cerita-cerita dia, kayak dia nih nggak terlalu depresi banget. Ya harus ada orang sekeliling yang memang benar-benar bisa merangkul, memberikan dia rasa nyaman, memberikan dia penguatan tadi supaya dia bisa keluar dari kecemasan atau ketakutan itu tadi. Ngeri banget tuh Bu ya. Itu saya bukan pelaku bully. Ya jangan nggak boleh ya. Ini kan yang korban dia Bu ya. Sekarang masuk ke menurut ibu nih, menurut ibu sendiri, kenapa sih kok pelaku-pelaku tersebut sampai tega ngelakuin bully itu kepada orang-orang yang lemah gitu? Banyak faktor. Apa aja tuh? Ya, jadi trauma masa lalu, ya kan? Mungkin dia pernah mendapatkan kekerasan sebelumnya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Atau mungkin dari segi keluarga, mendapatkan keluarga yang orang tuanya melakukan kekerasan, orang tuanya tidak harmonis, di dalam keluarganya tidak ada kehangatan, kasih sayang. Itu juga bisa mempengaruhi seseorang
menjadi pelaku bully. Bisa juga karena ikut-ikutan temannya, ya kan, ada kelompok-kelompok kecil atau kayak geng-geng gitu ya, Diakuin ya pengen diakui, jadi dia ikut-ikut berteman dengan kelompok-kelompok yang tidak sehat tadi, seperti itu. Jadi karena dia ingin merasa diakui atau dia merasa ingin menunjukkan jati dirinya, ingin mencari kekuatan, bisa juga dia mengumpulkan untuk menunjukkan rasa ini loh gue, gitu loh, jangan macem-macem gitu. Padahal dia sebenarnya orang yang mungkin rapuh, mungkin dia merasa pernah kecewa, disakiti dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, faktornya banyak sekali yang menyebabkan seseorang bisa menjadi pelaku itu tadi. Nah ya, demi jagoan sampai harus membuat orang sengsara. Betul, ya kan, kalau kita lihat pelaku-pelaku bully kayaknya benar-benar melampiaskan kekesalannya, kemarahannya kepada seseorang yang sebenarnya orang itu tidak bersalah kan sama kita, ya kan, tapi karena dia ingin menunjukkan kekuasaan identitasnya itu, dia menghajar korbannya baik secara fisik, verbal atau apapun itu tadi. Jadi ibu bilang peran keluarga ya. Ya. Peran keluarga itu ternyata sangat penting ya, kalau misalnya keluarga kita sendiri orangnya sangat bodo amat lah, sama beda sama keluarga yang sayang banget. Betul. Peran keluarga itu sangat besar di dalam tumbuh kembang anak-anak. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini anak-anak masih kecil, dia perlu bimbingan orang tua lebih intens. Ini sudah besar, sudah mengerti, sudah bisa sendiri dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi papa mama, para orang tua yang di rumah itu benar-benar harus memperhatikan anak-anaknya, ya kan? Jangan sampai mereka sibuk dengan pekerjaan. Karena sekarang ini orang tua rata-rata sibuk bekerja, ya kan? Baik papa maupun mama sama-sama bekerja. Pergi pagi, pulang sudah sore, mungkin bahkan malam, sehingga kurang banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak, ya kan? Nah, di sini sebenarnya sesibuk apapun orang tua, harapannya orang tua itu mau lebih memperhatikan anak-anaknya. Ada deep talk, ada komunikasi. Iren gimana tadi di sekolah, lancar nggak, ya kan? Yogi gimana, baik-baik aja, bisa ikut ulangannya, misalnya seperti itu kan. Jadi kita tahu gitu loh, sehingga anak tidak mencari pelarian untuk ke hal-hal yang tidak baik di luaran sana, ya kan? Orang tua juga harus waspada ketika melihat gejala-gejala yang tidak baik dalam diri anaknya. Misal contoh, Yogi ini biasanya ceria. Ya betul. Ya kan? Selalu gitu. Selalu, always gitu kan. Bantu mamahnya mau nyapu misalnya. Ya kan, bantu jagain adik misalnya. Tiba-tiba Yogi ini menjadi sosok yang berbeda. Setiap pulang ke rumah dari sekolah selalu masuk kamar, kunci diri di kamar. Kalau nggak dipanggil nggak keluar. Ya kan? Mamahnya mungkin berpikir, mungkin Yogi capek. Oh, mungkin lagi ngerjain tugas. Oh, mungkin lagi tidur, tanpa dilihat. Ya kan? Si anaknya nggak ada masalah. Iya, seakan-akan anaknya tidak masalah. Padahal Banyak itu masalahnya. bisa menimbulkan banyak hal kan. Bisa Iya. saja anaknya sedang mengalami sebuah permasalahan yang dia tuh sebenarnya bingung mau cerita. Satu bingung, satu takut, satu lagi bisa aja kasihan nanti mamahnya syok mungkin misalnya ya, atau mungkin bisa saja nanti mama yang ada malah nyalahin aku balik gitu kan, kamu tuh kenapa kayak gitu aja nggak berani ngelawan misal, ya kan. Jadi kan banyak hal. Nah, ketika itu terjadinya ada komunikasi yang baik, ada perhatian dari orang tua, kasih sayang, harapannya juga orang tua cepat mengambil tindakan-tindakan kalau terjadi hal-hal yang tadi. Ya salah satunya apa? Ya bisa bekerja sama dengan sekolah. Ini anak saya kenapa di sekolah, apakah ada kendala atau kejadian apa, seperti itu, ya kan. Kalau sampai yang cukup mengkhawatirkan misalnya kondisi anaknya, ya orang tua mau tidak mau harus menyerahkan anaknya kepada orang yang lebih ahli, misalnya ke psikolog atau psikiater, ya kan. Jadi nggak usah takut, dalam arti justru kita harus menangani anak kita sedini mungkin sebelum terlambat, seperti itu. Tapi mungkin juga ada tuh permasalahan orang tua tentang si anaknya ini nggak mau berani cerita, kayak nggak pernah mau ngomong apa-apa ke orang tuanya. Nah itu soalnya gimana sih? Nah, misalnya kita menghadapi seperti itu ya, si anak ini. Nah, itu tadi makanya seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa coba berkomunikasi kepada pihak sekolah,
ya kan, mungkin sekolah lebih tahu atau habis ada kejadian apa yang sebenarnya orang tua belum tahu, ya kan, atau bisa melalui teman-teman terdekat seperti itu. Nah, sekali lagi kalau sampai hal-hal tadi sudah ternyata tidak menemukan solusi, ya bisa berkunjung kepada pihak yang lebih ahli seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu cukup terjalin dengan baik, ya kan, penuh kehangatan, kasih sayang, perhatian, ibu rasa pasti setiap anak juga akan berani bercerita. Nah itu tadi, jangan sampai ketika anak bercerita kita langsung menjudge, langsung menyalahkan, kamu sih gitu kan. Itu dengerin dulu, jadi pendengar yang baik lah gitu. Jadi kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, belajar ya kan kita nggak enak ya kalau gitu. Ah Yogi kamu gitu aja nggak bisa, ya gitu kan nggak enak kan, gitu kan misalnya, atau Ira masa nilai nggak bisa dapat nilai 100, nah itu kan pasti nggak enak, ya kan. Kita pun merasakan, maka nanti seperti itu. Pendekatannya harus lebih baik. Iya, kalau gini, ya nggak apa-apa nak, misalnya hari ini dapat 90, nanti besok-besok lebih belajarnya lebih semangat lagi ya. Itu kan lebih enak kan? Lebih enak. Jadi kan anak lebih punya motivasi untuk lebih berprestasi gitu. Ya, mungkin saya kalau menjadi orang tua harus lebih baik, lebih kayak anak saya juga menjadi pribadi yang lebih baik dari seorang ayahnya. Ya, pasti setiap orang tua seperti itu. Harapan orang tua adalah anak harus lebih baik, ya kan, lebih baik dalam arti segala-galanya kan, pengen lebih lah gitu loh, ya kan, baik dari segi apapun lah, pekerjaan, karir, pendapatan, rumah tangga dan lain sebagainya, ya kan. Amin. Tapi malah ada anak yang anggap itu jadi kayak dibuat beban sama dia itu gimana? Beban karena, nah ini tadi bedanya ya, harapan itu bukan berarti pemaksaan, ya kan. Anak itu bukan boneka, anak itu bukan robot, tidak bisa harapan orang tua yang tidak terpenuhi dibebankan kepada orang tua, kepada anak, ya kan. Misalnya contoh nih ya, ibunya Yogi, ya kan, kamu tuh udah dikasih tahu sama mama, harusnya kamu tuh ngambil IPA, ya kan, kamu harus jadi dokter, atau kamu harus jadi masuk TNI, kenapa kok kamu malah di IPS misalnya. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi sebagai orang tua tetap harus mendukung apapun keputusan anak, menghargai keputusan anak, ya kan, bahwa anak itu bukan boneka. Jadi misalnya Yogi punya minat di bidang apa, ya kita dukung. Punya kesukaan di bidang apa, orang tua hanya mendukung, ya kan. Mungkin Yogi nggak bisa jadi dokter, tetapi Yogi menjadi pengusaha yang sukses, kan kita nggak pernah tahu. Amin, amin. Ya kan, seperti itu kan. Jadi dalam arti bukan berarti memaksa anaknya harus menjadi sesuai keinginan orang tuanya, seperti itu. Berarti di keluarga ini juga terapin itu. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Nanti bisa ditanya. Jadi pesan untuk orang tua di luar sana, jangan pernah mengunci anak Anda supaya menjadi Itu yang diharapkan. yang seperti Ya. yang diharapkan. Mengharapkan menjadi baik itu boleh, tetapi Boleh. tidak boleh memaksakan menjadi sesuatu, gitu kan. Supportlah anak-anak kalian supaya anak kalian menjadi tumbuh yang lebih baik dan berkembang. Hasil. Hasil sukses ya. Amin. Amin. Oke, lanjut Ibu. Hmm. Nah, ngomong kan Ibu sebagai guru BK nih Bu di sekolah ini. Tuh, Udah berat nih. berat ya topiknya yang wah deg gitu. Peran Ibu sih apa sih Bu dalam mencegah kasus-kasus ini Bu? Sebenarnya tidak hanya tugas guru BK ya, tetapi seluruh perangkat sekolah, baik dari kepala sekolah, guru-guru, karyawan, ya kan, sampai ke satpam segala macam karya seperti itu. Peran kita ya kita menciptakan suasana sekolah tuh yang aman, nyaman, kondusif, ya kan, sehingga harapannya tidak terjadi perundungan di sekolah ini, memberikan edukasi yang baik buat anak-anak, memberikan contoh yang baik buat anak-anak, terus lebih menekankan mungkin lebih kepada menunjukkan apresiasi ya, atau mengembangkan kemampuan, keterampilan anak-anak, ya kan. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ada kegiatan-kegiatan P5 yang mengasah kemampuan,
termasuk ekskul seperti ini kan, ini masuk dari ekskul kan. Jadi daripada kita sibuk untuk melakukan tindakan kekerasan, lebih baik kita mengambil hal-hal yang positif itu kan, bukan bakat, minat. Ada yang ikut ekskul apa namanya ini, sinema, ada yang ikut jurnalistik, fotografi, tata boga dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk juga kita selalu membuka kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Salah satunya juga kita ada kegiatan EduParent setiap bulan yang memberikan kita sama-sama belajar baik dari pihak sekolah maupun orang tua untuk memberikan tema-tema yang sesuai ya kan dengan perkembangan atau situasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, termasuk ini tema bully ini loh ada di EduParent. Coba inget nggak bulan apa? Lupa lagi. Nggak inget, Iren inget nggak? Kita pernah mengadakan EduParent untuk orang tua. Temanya juga tentang bully. Kapan ayo? Lupa lagi Bu. Yang jelas semester 1. Apa itu ya? Nah, bisa dilihat di YouTube nanti ya. Oh, ada ternyata Bu. Ada Mungkin bisa ditonton. tanggal 19 Oktober 2024 ya kan, dan itu memang juga mendapatkan perhatian juga dari orang tua gitu. Jadi banyak yang mengikuti, memberikan apresiasi karena sama-sama mendapatkan informasi-informasi yang juga pastinya berguna tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk orang tua. Seperti itu. Aku juga mau nanya sih Bu, tentang pandangan Ibu kepada misalkan ada nih murid yang mengalami kayak bully-bully itu, cuman dia nggak berani ngungkapin ke Ibu nih. Nah, pandangan Ibu gimana sih waktu gitu Bu? Nah, ini yang kadang memang menjadi sebuah keprihatinan. Sebenarnya bukan hanya ibu ya, tapi mungkin orang-orang yang ada di luaran sana. Ketika kita tidak akan pernah bisa melihat 24 jam. Ya kan, kita tidak akan pernah tahu karena bully itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan situasi yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, ya kan? Maka orang-orang yang terkena bully itu harus berani berbicara. Jangan diem Mau gitu. nggak mau harus berani berbicara, ya kan? Dia harus menyelamatkan dirinya. Kalau dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, siapa lagi? Ya kan? Jadi jangan pernah takut untuk bercerita, jangan pernah takut untuk meminta pertolongan kepada siapapun yang dia percaya. Paling tidak dia bisa sedikit mengeluarkan rasanya, unek-uneknya atau kepedihannya. Ya kan? Tidak mesti ke guru BK, mungkin ke wali kelas, mungkin ke guru yang lain, atau ke orang tua, atau siapapun yang dia percaya. Rata-rata ke teman sih ya, rata-rata. Ya, sehingga paling tidak dia sudah berani untuk mengeluarkan unek-uneknya itu tadi, atau yang dilakukan oleh orang lain itu tadi kan. Harapannya ketika kita mendapatkan teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk berbagi seperti itu, ya teman-temannya harus berani juga untuk mengatakan. Ya kan? Misalnya ibu membuli Iren, anggap ini Vivi nih membuli Iren habis-habisan, ya kan? Iren cerita ke Yogi. Yogi jangan diem aja, harus berani speak up. Bu, saya mendapatkan, atau Pak, saya mendapatkan kabar begini kejadiannya sudah sering begini. Biasanya di sini jam sekian misalnya. Karena kan bully itu terus menerus berulang, ya. Itu kenapa? Kadang kita tuh nggak berani speak up karena apa? Takut dibilang cupu, takut dibilang tukang wadul, ya kan? Gitu kan? Aduh, nggak berani, atau pelakunya lebih kuat. Biasanya orang-orang itu kan punya kekuatan atau kemampuan lebih, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu tidak berani bercerita. Justru kalau kita tidak bercerita, kita membuat korban semakin menderita. Ya kan? Karena tujuan kita harusnya menolong korban itu sehingga perundungan itu atau bully itu tidak semakin parah. Tolong Yogi. Iya, harus berani. Jangan, jadi beda ini ya antara cupu, apa sih kalau bahasa kalian tuh ya?
Hah? Yang apa? Yang kalau sedikit-sedikit ngomong ke guru cepu ya salah ya. Nah kan gitu kan, cepu, Iren tukang wadul, Yogi tukang wadul misalnya kan kayak gitu kan, gitu. Jangan seperti bedain, karena ini kondisinya darurat, gitu. Beda dengan kalau misalnya, misalnya kan kadang gini ya, tadi ngelihat tuh si Wilson nyontek pelajaran matematika, misalnya, ya kan. Lapor lah, langsung kan bilang, wah si Yogi nih awas ya Yogi, cepu gitu kan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Kamu mau menyelamatkan dia apa enggak? Misalnya kamu membiarkan Wilson terus menerus nyontek misalnya, kan tidak memberi pelajaran yang baik. Dia akan bergantung nyontek, padahal kan nggak boleh seperti itu. Harusnya dia belajar, mempersiapkan diri dengan baik ketika mau menghadapi ulangan, ya kan? Ya nggak apa-apa kita dimusuhin, tapi daripada dia membuat dia semakin tidak baik, terjerumus terus dalam kesalahan. Tapi juga biasanya orang-orang yang nggak mau cerita itu karena takut misalkan ucapannya dia apa ini nggak bakal ketangkep tuh Bu. Misalnya kayak udahlah biarin lah, itu biasanya Bu orang-orang yang nggak mau cerita tuh Bu. Ya karena takut itu tadi kan. Iya sih. Iya, takut udah membiarkan. Nah itu dari membiarkan itu dia akan terus digencet dong, terus akan diperlakukan dengan tidak baik kan. Itu. Tapi kalau kita berani speak up, berani ngomong, tunjukkan gitu loh, salah gue apa. Harus berani justru. Orang yang dilawan malah biasanya lebih takut kan. Ini dia berani, nggak selemah yang dia bayangkan. Ya kan, seperti itu. Nah ketika misalnya dia udah bercerita, otomatis kan langsung diproses nih oleh siapapun itu. Misalnya nggak hanya kan kejadian nggak mesti di sekolah ya. Kalau di sekolah berarti sama bapak ibu guru pasti akan ditangani. Kalau di rumah atau di masyarakat mungkin bisa lapor ke polisi atau RT RW terdekat misalnya kan. Seperti itu kan pasti langsung ditangani. Sebenarnya saksi dan korban itu juga terlindungi dong. Gak usah khawatir gitu. Ya. Aman gitu. Aman. Seperti itu. Mungkin kalian kalau yang udah kena bully itu jangan takut untuk melaporkan ya teman-teman. Ya, betul. Kita nih semua nih menerima kok. Kita nggak janji akan menolong kalian. Iya. Menolong kalian. Terus kita juga akan menjaga kalian gitu. Jadi jangan takut lah ya berarti Bu. Betul. Mungkin ada lagi nggak Ira nih? Ini udah dibahas semua sih. Apa ya? Kalau misal kayak yang di film-film kita ada bullying juga tuh. Nah, tapi yang bullyingnya ini tuh si anaknya tuh anak yang berdampak besar gitu. Jadi kayak entah orang tuanya pengusaha yang hebat lah gitu. Jadi ada rasa yang kayak apa ya? Shock gitu dari dirinya gitu. Jadi mengenai semua ini. Nah, jadi kalau di film-film kan diceritanya kan gurunya Esanya tunduk sama dia gitu, jadi kayak membela dia gitu kan, malah yang disalahin yang dibully gitu. Power si orang tua gitu. Ya harusnya tidak boleh ada kejadian seperti itu dong. Kalau film itu kan fiktif, dibuat, direkayasa, ya kan, harusnya kan tidak boleh seperti itu dong. Memang ya itu tadi, pelaku bully pasti orang yang punya kekuatan, punya power, ya kan. Tapi ya kita harus juga melawan dengan kekuatan yang lain. Misalnya kalau di sekolah ya berarti ada kepala sekolah, bapak ibu guru gitu kan. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat ada RT RW, mungkin bisa lapor ke kepolisian, ya kan. Ketika ada yang melapor dan diusut, nah itu kan akan terlihat, ya kan, kejadiannya seperti apa, rentetannya seperti apa, pelakunya siapa aja, misalnya korbannya, awal mula dan lain sebagainya, ya kan. Jadi tidak ada lagi yang melindungi, tidak ada yang salah. Jangan sampai ada yang kok korban malah tidak dibela, yang dibela malah pelaku. Nah itu kan nggak benar dong kalau kayak gitu. Berarti kan belum diusut secara tuntas. Itu udah tingkat atas itu, langsung ke polisi. Ya, bisa seperti itu. Tapi polisinya jangan disuap. Duh, kalau itu beda cerita lagi itu. Beda cerita itu ya, waduh berat itu. Udah lawan dah. Oke.
sama mau nanya sih Bu, tadi kan langkah-langkah efektif yang tadi kan cuma kita sebagai korban ini harus lebih mengingatkan kita supaya kita nih dipandang orang ini ternyata kita nih orang kuat. Nah, ada lagi nggak sih Bu langkah-langkah yang harus kita buat supaya kita nih nggak jadi korban bully? Kita harus menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Berteman dengan banyak orang, tidak menyendiri. Orang-orang korban bully kan rata-rata orang yang sulit bersosialisasi, pendiam, Ya kan, yang terlihat lemah. Nah, justru kita harus menunjukkan jati diri kita bahwa kita tidak lemah. Itu tadi, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan ekskul, perlombaan-perlombaan, misalnya dengan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya seperti itu, atau kegiatan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keagamaan seperti itu kan, sehingga kita meminimalisir kita menjadi korban bully seperti itu. Ya, buat pelakunya juga, misalnya kita melihat nih, wah ini si siapa ya, misalnya si Marvel nih, dia tukang bully gitu kan. Wah, Nah, betul ini Bu. ya kayaknya ya nggak tahu di bener apa enggak ya. Ketika ada teman-teman terdekatnya Marvel nih melihat si Marvel tukang bully, apa yang harus dilakukan? Menegur. Berani nggak? Berani. Iya, harus berani, ya kan? Tegur. Misalnya terjadi di depan mata kita, harus melerai, ya kan? Menegur. Tindakan yang Marvel lakukan salah. Tapi malah ada temen yang malah mau. Gitu kan? Nah itu kebanyakan orang-orang di lingkungan sekitar ketika terjadi pembulian diam, tidak mau speak up, ya kan? Malah mendukung terjadinya bully, malah merekam, ya kan, diviralin, ya kan? Maksudnya apa? Ntar korbannya udah ini dulu. Iya masa kan, ini? korbannya parah dulu baru. Ya itu tidak bijak, ya kan? Harusnya kita lindungi, tutup, jangan ada yang video itu, seret pelakunya, kasih kepada pihak-pihak yang berwenang, yang ada di situ siapa yang paling dipercaya, yang dituakan, ya kan, sehingga apa, menghentikan terjadinya bully itu. Jadi kita juga harus jangan sampai ketika ada terjadi bully kita nonton, gitu kan. asik nih. Asik, seru gitu kan. Nah, iya, kayak lihat pertandingan. Kayak lihat tinju gitu. Kamu kita lihat siapa yang menang. Mau Taruhan. Nah, kan nggak lucu lah kayak gitu. Ayo gitu. Siapa pendukung Marvel? Siapa pendukung Obet? Yang menang siapa? Obet atau Marvel? Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kayaknya nggak sih. Kayaknya seimbang ya. Kalau Roberto, wah, sama Davin, wah sudah gitu kan. Kok jadi nyebut nama merek ya? Jadi ke-spill ya. Iya, ke-spill ya, yang di belakang panggung siapa Yang di aja. belakang jangan Pokoknya marah-marah dipanggang. ya. Hati-hati nih yang di belakang panggung sebentar lagi disebutkan. Aku juga sih sedikit kepo nih Bu. Kan Ibu kan pernah mengalami ujian sekolah juga nih Bu. Ibu pernah nggak sih Bu waktu di SD, SMP atau SMA pernah melihat atau nggak? Iya melihat tadi Bu kayak ada orang kena bully gitu. Apa kepo sih sebenarnya? Kepo ya? Iya. Ibu dulu korban bully sebenarnya waktu SD. Wah, Percaya nggak? Jadi ini kisahnya lucu atau mengenaskan Bu? kalau dulu kan bulinya nggak yang parah-parah banget kan, karena kan dulu kan belum ada zaman internet, boro-boro internet HP aja nggak ada, komputer zaman dulu SD juga ibu tidak ada pelajaran komputer, ya kan, ibu baru ngalamin ada pelajaran komputer saat ibu SMA. Nah dulu itu ibu rambutnya kribo tuh bener-bener yang kriwil kecil gitu, percaya nggak? Jadi dulu saat TK kalau ibu ke sekolah itu nggak pernah disisir rambutnya karena susah disisirnya, kalau disisir pasti nangis. Nah sampai dengan SD itu selalu dipanggilnya apa? Iya, si kribo gitu kan. Ibu dulu pernah pulang nangis gitu kan, beneran serius asli nangis gitu kan. Nah sampai akhirnya mungkin kan udah mulai agak besar sedikit ya, mulai ada kenal yang namanya anak perempuan ya, suka suka pengen tampil cantik ya kan, teman-teman perempuan seperti itu. Terus akhirnya apa coba, rambutnya dilurusin. Iya, dilurusin, di-smoothing gitu kan. Dulu sering banget di-smoothing. Kenapa? Karena nggak mau kelihatan keribonya itu, nggak mau dipanggil keribo.
gitu. Sampai akhirnya panjang potong, lama-lama habis sendiri. Tapi ternyata dari efek smoothing itu akhirnya merusak rambut kan. Iya. Rambut dulu sampai bercabang, pecah, merah gitu kan, malah merusak gitu. Akhirnya ya udahlah, terima takdirnya aja. Berarti itu langkah ibu ya Bu. Iya, gitu dulu. Jadi ya kayak gitu ya. Dipanggil si kribo gitu. Jangan main sama si kribo, serius itu dulu Sampai kayak gitu? Sampai kayak gitunya. SD itu kelas 3, 4, 5 lah. Kayak gitu. Udah parah banget sih. Parah ya. Tapi kan dulu nggak ada guru BK ya. Dulu Pak gurunya juga masih. Nggak ada ya. Gitu. Mungkin Iren, sebagai kepo Iren. Pernah melihat atau mengalami nggak Iren? Melihat pernah, mengalami pernah. Wah. Yang mana? Ini mendalam Ibu. Dua-duanya kali ya? Dua-duanya ya. Biar seru nih, biar tahu kan Durasinya realnya. habis. Hah? Enggak, Udah masih apa? ada, nggak apa-apa, tenang aja. Waktu kita lama kok Waktu kita sih. lama, nggak berasa. Apa yang mana dulu? Ya, lebih pengen mana Ibu? Melihat dulu deh. Melihat deh. Sebelum kalau jadi korban kan kayaknya Langsung berat mendalam ya, berat. Kalau melihat, ya sama SD. Nah, kalau di SD itu, di SD saya dulu ada satu anak gitu yang emang suka dibully tapi dibawa ke bercanda. Nah, biasanya itu dia tuh orang apa ya? Orang timur gitu loh. Oh, Nah, ya kira ini antar suku. Ya enggak sih, rambutnya ya kribo juga gitu Ikal. ya. Terus sama dia tuh di kelas yang anak kayak apa ya, anak bawah lah rankingnya tuh. Nah, jadi kalau di kelas tuh dalam suatu grup gitu tuh Kelompok. ya. Nah, kalau ada pemilihan grup dia tuh nggak akan dipilih, nggak dimau. Ya. Nah, Gak ada yang mau sekelompok sama dia lah intinya. terus ada suatu ketika dia biasanya sih yang bully berani sih dia nggak dia sama aja nih soal cewek gitu, berani bully dia gitu karena dia orangnya juga emang nggak berani ya, berani Melawan. gitu. Ya, jadi pasrah aja gitu ya. Diapain juga ya udahlah terima gitu. Paling soalnya kalau dia ngelawan dia tuh bikin ejek gitu di situ. Nah, biasanya tuh yang dilawan lebih parah lagi. Ibu kan si Ibu ini dikatain mau lampir gitu. Ya udah kayak lebih parah itu Bu. Iya, jadi dia suatu ketika pernah sampai nangis kunci diri di kamar mandi saat itu. Itu Apa yang Iren lakukan? Apa yang Iren Nah, lakukan? kan? enggak, kunci itu kan mungkin di depan kamar mandi sampai dia keluar. Iya serius. Ya, terus Habis itu ya dia cerita gitu, jadi apa ya, kenapa ya guru-guru saya ngasih tahu masa beda-bedain kelompok dari orang gitu, jadi nggak mau ya semua teman harus terima dia di kelompok gitu, harus tanggung jawab, misalnya terima kalau dia nggak ngomong tugas apa ya dikasih tugas gitu. bagus ya. Oke, sekarang sebagai korban nih. Iya, korban ya. Mana nih deg-degan ya? Apakah di SMA? Aduh, gimana dia? Aduh. Di SMA Di mana nih? Moga-moga bukan. Siapa yang berani bully Iren? Ayo, ngomong ke Bu Vivi. Apakah Roberto? Ya kan? Apakah Yogi mungkin? Enggak mau gini ya. enggak sih, kalau ini apa ya, bulinya bukan bully yang ditindas gitu loh. Jadi bulinya secara verbal, tapi Iren tuh harusnya nggak tahu. Jadi yang ya saya udah pernah cerita ke Pak Toto ya guys. Nah, terus ini jadi kisahnya mama yang tahu ceritanya karena dengar gitu. Jadi di sekolah itu entah kenapa membulinya bukan bully yang bawah gitu loh, tapi saat Iren menang Iren dibully. Kebalikan ini. Kebalikannya ya. Karena
merasa tersaingi mungkin ya. Gitu ya. saingi. Ya. Mungkin, Ya. kurang tahu. Ah. Nah, jadi atau mungkin biasanya kalau di yang sekolah dulu ya, kalau misalnya ada yang menang atau lomba atau apa kan di speak up di apa di lapangan, karena masih ada upacara gitu kan. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak mungkin kalau orang-orang ngeliatnya kayak diistimewakan lah gitu. Apalagi biasa waktu dulu tuh menangnya kayak ajang yang lumayan gitu loh. Pernah waktu TK masuk koran ada yang walaupun itu juara yang bawah gitu loh. Terus pernah yang CLSN Iya. ya itu pokoknya itu. Iya. Terus akhirnya kata mama banyak yang ngomong gitu kayak kok Iren terus lagi gitu. Jadi akhirnya sebenarnya Iren memilih untuk menutup gitu. Oh, malah jadi nggak mau ikutan lagi. Oh ya, nggak seperti itu sebenarnya. Jadi gini, kan kalau misalnya lomba itu memang banyak ya, nggak hanya dari lewat sekolah, dari mana pun bisa. Sebenarnya anak-anak pun bisa ikut lomba, ya kan? Kalian cari sendiri di internet, IG atau sosmed ya. Itu kan banyak. Ada beberapa kakak tingkat kalian juga memang dia sering banyak mengikuti lomba-lomba di luar sana. Ada yang memang atas nama pribadi, atas nama sekolah. Itu tinggal menghubungi Bu Jini selaku kesiswaan kalau mau ikut lomba seperti itu. Nah, terkait lomba-lomba tertentu yang kenapa kok kayaknya kesannya dia lagi atau Iren lagi, karena memang mungkin sekolah kan juga harus menyeleksi dong. Ya kan, karena kalau membawa nama sekolah kan harapannya juga bisa maksimal. Kadang juga kita sudah memberikan kesempatan nih, ayo coba misalnya Yogi mau nggak ikut lomba, tapi dari anak-anaknya sendiri yang tidak mau, merasa tidak percaya diri, ya sekolah juga kan tidak bisa memaksakan gitu kan. Jadi banyak alasan kenapa kok mungkin terbatas juga pendaftarannya ya, setiap sekolah hanya boleh mengirimkan berapa perwakilan, itu kan juga dibatasi ya. Kalau kita mau sih ya semua aja ikut kalau bisa ya kan, satu sekolah aja ikut ya kan, tapi kan nggak bisa, penyelenggaranya bukan kita ya kan, terbatas. Jadi hanya boleh hanya satu, hanya dua, seperti itu ya kan. Nah, maka kita juga harus berperan aktif sebagai siswa. Lagi ini yang udah kelas 11 nih ya, yang mau nanti naik ke kelas 12 kan, udah mempersiapkan diri untuk daftar ke perguruan tinggi, kan membutuhkan portofolio itu tadi, juara-juara. Ya jangan hanya mengandalkan dari sekolah, tapi juga dari luar, cari sendiri, ikutan lomba. Itu diperbolehkan, itu nggak dilarang, justru itu bagus, karena tujuannya apa? Untuk kalian sendiri kan, untuk mendapatkan beasiswa nanti di kelas 12 ya kan. Semakin banyak sertifikat penghargaan itu menguntungkan kalian. Jadi justru jangan sampai merasa kita begitukan, ini kita mundur, enggak. Justru kita ayo cari, yuk sama-sama kita lomba, kan fair. Misalnya kan Iren sama Yogi sama-sama lomba, kan sama-sama bersaing meraih kompetisi kan. Masalah hasil ya mana ya kan, tergantung usaha Yogi dan Iren masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman yang lain, anak-anak yang lain ya jangan pernah merasa iri dengan prestasi orang lain ya kan. Justru nah ini penting, carilah prestasi kalian sesuai bidang yang kalian mampu, kalian miliki, minat kalian apa, bakat kalian di mana, kejar di situ, baik akademis maupun non akademis, karena itu penting nanti untuk anak-anak nanti di kelas 12 gitu ya. Tetap semangat buat Iren, kejar prestasi banyak-banyak. iya betul ya kan. Ya, udah berubah ya, Udah kembali ke settingan awal. jadi kalau handphone tuh kembali ke settingan pabrik. Kira berarti setelan pabrik lagi. Gantiin nggak sih Bu? Gantian apa? Oh iya, Apa nih? Yogi bener kan Yogi? Oh iya, kok ingetnya Obet ya? Gara-gara ada Obet di sini jadi bingung. Nah, Yogi, punya pengalaman apa nih? Kalau aku sih ngalamin sih enggak ya, Bu. Cuman kalau melihat Bener nggak?
Iya benar. Oh pelaku. Itu sih sebenarnya tanpa pengetahuan saya ya sebenarnya itu. Tapi ini sebenarnya saya pernah melihat orang yang benar-benar ini kena bully banget. Yang dimana tuh di waktu saya sekolah dasar ya, SD lah. Dia ini kena bully dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya udah benar lulus. Dan itu guru-gurunya tuh kayak benar-benar nggak peduli, jadi kayak kasihan banget gitu. Yang dimana nih dia ini emang orang yang ya berkebutuhan lah Bu. Kayak ada seperti ya supaya kita tahu yang dimana dia nih kena pengalaman bullying itu sangat parah waktu kelas 1 sampai kelas 6 itu bener-bener teman-temannya kayak ngehujat dia Bu, kayak ngehina-hina dia kayak buat main-main doang Bu, padahal itu tindakan bullying buat parah banget. Ya, karena gini, bully itu berawal dari apa? Canda. Iya, bercanda akhirnya menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Orang nggak tahu, aku gue kan bercanda. Ya, sadar nggak dari bercanda kalian tuh menyakiti loh, iya kan? Rusak mental, rusak psikis, emosional, ya kan? Jadi jangan ada, makanya bercanda boleh tapi jangan kelewatan. Betul. Gitu loh, harus tahu lah. Kalau kita digituin mau nggak? Ibarat kata, kalau kita dicubit sakit ya jangan nyupit. Gitu. Karena bully itu ya itu awal mulanya nggak bisa ngebedain antara bercanda dan tidak bercanda. Gitu. Ya kan? Kasihan ya kalau seperti itu. Sampai yang tadi tadi. Terus-terusan seperti itu. Nah itu makanya ya sebisa mungkin kita bisa menjadi sahabat buat teman-teman yang menjadi korban bully. Kita bisa menjadi teman untuk wadah dia berkeluh kesah. Kita harus berani merangkul, mendukung dia. Minimal mungkin kita tidak bisa membantu banyak, tapi sebagai pendengar ketika dia bercerita, sebagai pendengar yang baik aja. Jangan merasa bahwa oh lu harusnya gini. Enggak, dengerin aja. Ya udah kamu yang sabar. Nanti lain kali kamu kabur misalnya, ya kan? Atau kamu teriak minta tolong. Jadi kan dia setidaknya dia merasa oh iya mungkin aku nggak kepikiran gitu. Yuk kita doa sama-sama, minta izin boleh nggak kalau aku cerita masalah ini ke siapa misalnya, minta izin. Janganlah gini-gini, oh nggak bisa, ini masalah serius, justru saya ingin nolongin kamu gitu, ya kan? Nah, Udah mulai panas nih ya. itulah kisah dari seorang yang mengalami. Ya itu tadi, karena kita memang nggak sadar ya kadang bully itu terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya itu tadi, karena alasannya apa? Ketika ditanya pasti gampang jawabannya, kan bercanda. Ya, gitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan Bu ya. Apa kesimpulan dari podcast hari ini? Menurut saya sendiri ya, mungkin nanti Ibu sama Iren bisa kesimpulan itu juga. Menurut kesimpulan saya peran orang tua itu sangat penting dalam membuat karakter si anak itu. Betul. Supaya si anaknya itu lebih baik. Misalkan orang tuanya itu ya kurang kepada anaknya, kan jadi anaknya ke bawah kurangnya. Misalkan si orang tuanya itu udah memberikan yang dia yang lebih baik, maka si anaknya kan tuh benar-benar baik. Seperti lagu ya. Apa? Ada lah itu. Ada yang mana? Ya lagu Dina itu seperti lagu itu lah. Itu ya. Sama kita sebagai misalnya jadi orang korban, salah satu korban bullying itu harus berani speak up, jangan menutup mulut kita lah, jangan. Kita juga harus mencari orang-orang yang bisa kita percayai. Ya lebih dekat-dekatnya sih teman gitu, sebetulnya orang tua lah. Betul. Itu yang bisa saya simpulkan tuh. Iya. Keren. Kayak Apa Irem? kesimpulannya ya jangan jadi pelaku bullying ya guys. Yes. Jadi sama-sama kita mengatakan say no bullying. Hashtag no bullying. Ya, Iya, hashtagnya. no bullying. Aku waktu itu editor dikasih tugas-tugas, sekarang tolong ya. Siapa editornya? Tapi sini ada hashtag di atas nih ini. Iya. Iya. Atau ntar ngambang-ngambang gitu kan, ada naga tiba-tiba lewat gitu kan. Terus kan ada badak dah. Yogi udah Yogi. Cukup Yogi. Baik,
Ada cap apa lagi? Kayaknya Yogi hari ini tuh happy banget ya. Udah lebih itu ya, kayaknya lebih Lebih mencair ya, berani, lebih ya. berani ya. Udahlah, itu di balik panggung aja ya. Kira ya udah. Bu di kesimpulannya Bu gimana Bu? Jadi buat anak-anak semua, Ibu berharap di sekolah kita tidak ada kejadian bully. Ada kita ciptakan lingkungan sekolah kita yang aman, nyaman buat kita semua, ya kan? Orang tua sudah susah payah bekerja, mencari biaya untuk menyekolahkan kalian semua. Harapannya kalian menjadi anak-anak yang pintar dan berkarakter, ya, sehingga bisa menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Maka sekali lagi, say no bully. Di atas ya editor. Ada pesan sponsor ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat anak-anak yang menonton. Jadilah anak-anak yang baik, ya, menjadi kebanggaan orang tua. Ingat, orang tua bersusah payah menyekolahkan kalian di sini, ya. Maka tugas kalian adalah belajar menjadi anak-anak yang pintar, berkarakter, ya. Pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki karakter yang baik, ya. Kejarlah cita-cita kalian setinggi Tinggi-tingginya. mungkin. Yeay. Yeay. Ini udah nih. Udah mungkin ya sepertinya. Udah ya kayaknya ya. Pembahasan juga takutnya makin melenceng. Takutnya makin dalam ke yang tidak harusnya dibahas gitu kan. Oke deh, senang sekali loh udah diajak bergabung di podcast hari ini, ya kan? Ditunggu tayangannya. Tanggal berapa ya tayangnya ya? Wah, harus Berarti, tanggal berapa sih? harus terus mengikuti apa? YouTube-nya. Putih podcast. SMA Putra Nirwana. Wah, ini podcasternya gimana ini ya? Pokoknya tunggu tanggal tayangnya di bawah ini Ya, ya. di bawah. Di bawah. Di bawah. Ini editor lagi pusing nih Iya, pokoknya editornya nih, Bu. pusing ya, kayaknya kebanyakan permintaan ya. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya. Kapan lagi kan kita jadi narasumber, jadi podcaster gitu kan. Nanti kalau kita giliran jadi apa? Editor, kita juga pusing kan. Nah, Iya, sekarang betul. kita kerjain apa namanya? Editornya. Semangat editor. Kan bukan bully loh itu ya. Nggak boleh itu, tapi Santai sebenarnya ya. support. Iya. Oke. Ya, Kita terima tutup kasih ya. kegiatan siang hari ini. Vivi telah datang di sini, Bu. Terima kasih, terima kasih. Yang mau konsultasi boleh Bu Vivi kan? Boleh ya, Jika ada yang mau ini bisa dihubungkan oleh nomor WA Bu Vivi. di nomor di bawah ini, Cie. Editor, tambahkan editor. Instagram mungkin. Instagram ya. Instagram kita juga berdua boleh gitu kan. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa editor, jangan lupa editor. Terima kasih editor. Ya, jangan lupa untuk sering-sering lah berkonsultasi kepada guru BK. Oke? Oke, sekian saja. Podcast kita hari ini. Sampai bertemu di Konten berikutnya Putnir Podcast. Sound Inspiration.